Halo guys, sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan subscribe dulu. Berapa semuanya, Pak? Semuanya 12.000. Oh iya, tadi saya juga nambah kerupuk 2, Pak. Oh, nambah 1.000 lagi mas. Jadi semuanya 13.000. Oh iya, Pak. Nih, Makasih ya mas. Besok-besok jangan lupa mampir lagi. iya Pak, saya tiap hari pulang kerja lewat sini kok. Saya pasti mampir. Wah, iya mas. Ditunggu orderan selanjutnya ya. Hehehe. Iya Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya, hati-hati mas. Waktu udah menunjukkan pukul 10. Beres-beres dulu deh, terus pulang. Tidur yang nyenyak ya nak. Ketika melihat anakku, seolah-olah semua beban di benakku hilang. Kamu alasan yang membuat ibu bisa bertahan nak, di tengah beratnya menghadapi kerasnya hidup. Apapun akan ibu lakukan untuk kamu. Doakan bapak ibu ya, biar bisa penuhi semua keinginanmu. Semua udah beres, udah masuk gerobak semua. Langsung pulang aja deh, udah malam soalnya. Ntar pintu rumah dikunci lagi sama istri. Nah, bener kan? Baru juga telat 10 menit, udah dikunciin pintu aja. Assalamualaikum, Dek. Fatimah, Mas udah pulang. Cepet bukain pintu. Itu si Mas Latif udah pulang kayaknya. Fatimah, Iya mas, sebentar. baru juga telat 10 menit kok udah dikunci nih pintu. Ya, aku takut mas, udah malam gini, ntar ada pencuri lagi. Ada, dek. Rumah kayak gini, gak ada isinya. Masa mau maling ke sini sih? Ya, aku takut mas, ntar ada orang jahat gimana? Aku cuma berdua dengan Nila. Ya udah, gak apa-apa. Nila udah tidur. Udah mas, habis rewel tuh langsung tidur. Ya udah, ayo masuk dulu. Iya mas. Jualan hari ini gimana mas? Banyak yang beli? Ya lumayan lah, Dek. Ada kok yang beli meskipun gak banyak. Ada sekitar 5 orang kayaknya tadi yang mampir ke warung. Ya udah nggak apa-apa mas, disyukurin aja. Mau sedikit, mau banyak, tetap bersyukur. Kalau kita bersyukur terus, insya Allah rezeki kita akan ditambah. Hehehe, iya deh, amin. Mau kemana, Dek? Pagi banget. Aku mau ke rumah Bu RT ya mas.
Ngapain? Dia ngasih kerjaan ke aku. Dia nyuruh aku untuk bersihin halamannya setiap pagi. Lumayan Mas buat tambahan penghasilan kita. Oh iya deh, Nila di mana? Nila masih tidur Mas. Dijaga ya, aku tinggal dulu. Iya deh, biar Mas yang jaga bentar lagi. Ya udah Mas, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di warung Bu Sole ada gas gak ya? Kalau gak ada, bisa-bisa gak makan nih aku. Ada. Lagian gas pakai habis segala lagi. Gak bisa nunggu sampai bulan depan kali ya. Ada. Mbak Fatima, mau kemana nih? Anu Mas, mau ke rumah Bu RT. Oh, ada kok. Saya barusan lewat sana. Oh iya Mas, makasih. Saya sudah janjian kok. Oh, ya udah kalau gitu. Saya permisi ya. Gak bisa beli gerobak baru. Cuma bisa diperbaiki aja. Padahal udah reot nih. Hahaha. Waduh, udah kebangun tuh si Nila. Kamu mulai dari pojokan sana ya Fatima? Baik Bu. Baik, saya masuk ke dalam dulu ya. Mau masak nih. Iya Bu. Alhamdulillah. Dapat pekerjaan. Lumayan tambahan penghasilan untuk beli susu anak. Meskipun gajinya kecil. Bu, gasnya ada. Ada Nak, mau berapa? Satu aja, Bu. Tumben nih, jam segini belum ada yang beli. Permisi. Alhamdulillah. Oh, anu Pak, saya boleh minta nasinya gak Pak? Saya udah 3 hari gak makan. Kirain mau beli. Gimana Pak, apa boleh? Nasi dan garam aja gak apa-apa kok Pak. Oh iya, bentar ya. Wah, makasih banyak ya Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah. Amin. Besok-besok kalau butuh kesini lagi ya Mas. Saya kasih gratis untuk Masnya. Baik Pak, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Kasihan sekali. Buat makan aja dia kesusahan. Aku merasa bersyukur sekali. Ternyata masih ada yang lebih susah dari aku. Ini Nak, dimakan ya. Hore, Bapak bawa makanan. Kamu senang Nak? Seneng banget, Pak. Oh iya, Bapak gak mau makan. Nasi ini kita berduain ya. Bapak udah makan kok Nak. Kamu makan aja ya, habisin. Iya deh, Pak. Lapar banget nih. Iya, gue juga lapar. Kebiasaan nih kalau udah malam gini pasti lapar. Jam segini mana ada warung buka ya? Kita cari-cari aja yuk ke warung kaki lima deket-deket sini. Ya udah yuk, cari yang murah-murah aja. Yang penting kenyang.
Waduh, yang jual lagi ketiduran tuh. Kasian, mungkin lagi kecapean. Bangunin aja, gak tega bangunin orang yang lagi tidur kecapean. Udah buruan, dia kan juga lagi nungguin pelanggannya. Ya udah iya. Permisi Pak, saya mau beli nasinya. Pak, iya, maaf ya Mas, saya ketiduran. Hehehe. Iya Pak, gak apa-apa. Masnya mau beli nasi? Iya Pak, saya beli lalapan ayamnya 1 ya. Saya lele ya Pak. Makan di sini atau dibungkus Mas? Dibungkus aja Pak. Ya udah, ditunggu ya. Udah berapa lama jualan di sini Pak? Saya udah sekitar 8 tahunan Mas. Wah, lumayan lama sih ya Pak. Iya, lumayan Mas. Hehehe. Tapi gini-gini aja, gak ada perkembangan. Sabar aja Pak, asalkan sabar dan tekun pasti suatu saat membuahkan hasil kok. Iya Mas, amin. Ini Mas udah. Berapa Pak? Ayamnya 12.000, lelenya juga 12.000. Jadi semua totalnya 24.000. Wah, murah banget. Ini Pak. Makasih Mas, besok-besok mampir lagi ya. Iya Pak, kita permisi ya. Iya Mas, hati-hati. Aduh, sabar ya nak. Bapak bentar lagi pulang. Sabar ya. Kemana sih bapak ini lama banget? Aduh, kenyang sekali. Sumpah enak banget. Iya, mana murah lagi. Besok beli lagi yuk. Gue suka sekali makanan yang murah, tapi enak. Hehehe. Ye, meskipun gak enak, tapi gratis tetap lompat juga kan. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, maaf ya Dek. Mas kemalaman nih pulangnya. Ini susunya. Anakmu ini loh mas, susunya sudah habis. Dari tadi rewel mau minta susu. Untungnya sudah tidur. Iya Dek, maaf ya. Ya udah, sana istirahat dulu. Aku mau bikin susu. Iya Dek. Ini uang hasil jualan semalam Dek. Kok cuma dapat segini ya mas? Iya Dek, kamu tahu sendiri. Pelanggan kita cuma dikit, gak nentu yang beli. Kalau pendapatan kita gini-gini aja, gimana nasib anak kita mas? Mas juga bingung gimana ya. Untungnya aku juga ada sampingan kerja di Bu RT. Bisa tambah-tambah penghasilan kita, meskipun sedikit. Uang itu mau kamu gunain untuk apa Dek? Buat beli beras mas, beras di rumah sudah habis. Terus buat diputar untuk modal kita jualan. Susu anak kita. Susu masih bisa sampai 4 hari ke depan mas. Ya udah, atur baik-baik ya keuangannya. Iya mas. Kamu gak ke Bu RT sekarang? Enggak mas, kata Bu RT libur dulu hari ini. Oh ya udah, kalau gitu Mas mau belanja ke pasar ya. Iya mas. Semua lengkap, tinggal daging ayam aja.
Beli apa, Mas? Beli ayamnya 2 kilo berapa, Pak? Daging ayamnya 80.000 sekilo. Waduh, mahal sekali, Pak. Iya, soalnya ayam sekarang lagi naik harganya. Ya udah deh, setengah aja. Baik. Nih, 20.000 aja. Makasih, Pak. Sudah belanjanya, Mas? Udah deh, cuma harga ayamnya yang sekarang mahal. Mas cuma beli setengah kilo aja. Padahal yang paling laris kan ayam goreng ya. Ya, gimana lagi deh. Udah gak apa-apa. Ya udah, tolong jagain nilai ya, Mas. Aku mau nyiapin keperluan jualan buat nanti malam. Iya, Dek. Baik-baik di rumah ya. Kalau Mas malam pulangnya, dikunci aja pintunya. Iya, Mas. Hati-hati loh. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga jualan Bapak rame ya, Nak. Biar kamu bisa beli susu. Ayo dibeli aneka masakan, ayam goreng, lele goreng, tempe penyet, dan lain-lain. Dijamin murah dan enak. Pak, ayamnya ada. Wah, ada Pak. Dibungkus atau dimakan di sini. Dibungkus ya, tapi saya mau beli 20 bungkus. Waduh, gak cukup kalau segitu Pak. Hehehe. Tapi saya butuh 20 bungkus loh. 5 aja gimana? Kamu gimana sih? Orang butuh 20 bungkus malah disuruh beli 5. Udah, saya mau cari di tempat lain aja. Lagian jualan kok gak niat banget sih. Padahal hampir aja dapat pelanggan. Tapi karena stok daging ayam sedikit, jadi kabur tuh. Waduh, ada Pak Satpol. Permisi, Iya, ada apa Pak? Bapak tahu kan salah Bapak apa? Salah saya apa Pak? Maaf, saya gak tahu. Di sini kan di pinggir jalan kota ya Pak. Dengan Bapak berjualan di sini, itu bisa mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan orang lain, serta merusak pemandangan Pak. Terus gimana Pak? Saya cuma bisa jualan di tempat ini. Saya gak mau tahu ya, Bapak secepatnya harus pergi dari sini. Saya beri Bapak waktu. Besok-besok saya akan patroli lagi di sini. Baik Pak. Baik Pak, kalau begitu saya permisi ya. Lagian kenapa sih jualan di sini? Orang cuma mencari nafkah, bukan maling. Balik lagi nih, Pak. Alhamdulillah. Mau pesen apa Mas? Ayamnya 2 ya, dan lele 2. Baik Mas, ditunggu ya. Saya buatkan bentar. Baik, Pak. Ngomong-ngomong, biasanya sampai jam berapa buka, Pak? Gak nentu Mas. Kalau rame mungkin jam 9 malam udah pulang. Sekarang udah jam 11 malam. Ya berarti lagi sepi Mas. Hehehe. Semangat ya, Pak. Kadang emang gitu, Pak. Awalnya aja berat. Tapi saya yakin suatu saat nanti Bapak bakal sukses. Hehehe. Iya, amin Mas. Nih udah selesai. Berapa semuanya, Pak? 48.000 Mas. Nih, Pak, kembaliannya ambil aja ya. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Saya duluan ya, Pak. Iya Mas, hati-hati. Alhamdulillah, meskipun hanya laku 4 bungkus, tetap disyukuri. Aku beres-beres dulu, udah malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur, Dek? Belum mas, hehe. Nungguin mas pulang ini. Tumbenan. Nila udah tidur kan? Sudah tidur kok mas. Gak rewel? Enggak kok, enggak rewel. Ya udah, ayo kita istirahat dulu. Iya mas. Latif. Siapa itu mas? Gak tahu, Dek. Mas lihat dulu ke depan. Ayo cepet bayar hutangmu. Udah seminggu lewat dari janjimu. Beri saya waktu lagi, Pak. Gak ada. Kalau kamu maksa, akan saya bakar rumah kamu ini. Aduh, iya bentar ya, Pak. Ada apa mas? Anu, Dek, si Pak Wanto lagi nagih hutang. Waduh, gimana ya mas? Kalau Mas gak bayar, ntar rumah kita akan dibakar. Apa? Emang berapa hutangnya mas? 500.000, Dek. Waduh, mending dibayar aja mas. Aku takut terjadi sesuatu. Tapi gimana dengan susu anak kita, Dek? Gampang mas, aku bisa cari pinjaman. Yang penting mas bayar dulu hutangnya. Baik, Dek. Ini, Pak. Nah gitu dong. Hutangnya harus dibayar. Kalau kamu gak bayar, udah tak bakar rumahmu ini. Iya, maafin saya ya, Pak. Yaudah, kamu tenang aja. Kamu udah aman sekarang. Iya, Pak, makasih. Aduh, gak lagi deh minjem duit ke Pak Wanto. Ngeri banget. Gimana mas, sudah aman? Aman, Dek. Pak Wanto udah pergi. Alhamdulillah, syukurlah. Uang kita udah habis, Dek. Gimana dong? Untuk beras masih ada sih mas. Mungkin cukup untuk seminggu. Tapi susu anak kita mungkin cuma bisa sampai besok. Terus gimana, Dek? Aku coba pinjem Bu RT aja mas. Siapa tahu dikasih. Ya udah, Dek. Ada perlu apa Fatima? Kok kayak yang resah gitu? Bu, saya boleh nggak pinjem duit ke Bu RT? Saya lagi butuh Bu untuk beli susu anak. Potong gaji saya nggak apa-apa kok Bu. Oh alah, iya Fatima. Kamu butuh berapa? Bilang aja, nggak usah sungkan-sungkan. 300.000 aja Bu. Nih, ambil. Terserah kamu mau ganti kapan aja. Nggak usah buru-buru. Waduh, makasih banyak ya Bu. Makasih banget udah bantu saya. Iya. Pakai saja uangmu itu buat beli susu anakmu. Iya Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi ya Bu. Saya langsung mau beli susu. Iya Fatima, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli apa? Susu formula yang 1 kilo ya Pak, 1. Beli apa lagi? Udah itu aja Pak. Nih, totalnya semua 70.000.
Nih Pak. Alhamdulillah, akhirnya kebeli susu meskipun hasilnya ngutang. Gak apa-apa deh, yang penting kebutuhan anakku tercukupi. Kebanyakan orang menghakimi aku karena menikah saat kondisi ekonomi suami masih pas-pasan. Lantas, apakah mereka semua menyalahkan takdirku? Bukankah setiap orang punya jalan dan rezeki masing-masing? Gak ada yang mau hidup miskin kok. Hanya saja segini aja rezekiku. Gimana dek, udah dapat pinjaman uangnya? Udah dapet kok Mas, ini susunya. Alhamdulillah. Gimana kata Bu RT? Katanya dipakai dulu aja Mas, ganti kapan-kapan, gak usah buru-buru diganti katanya. Baik sekali ya Bu RT. Semoga kebaikannya diganti dengan rezeki yang setimpal. Amin. Maafin Mas ya dek, belum bisa bikin kamu senang. Yang ada, kamu selalu ikut susah karena udah milih hidup susah dengan Mas. Udah Mas, jangan begitu ngomongnya. Susah, seneng, aku tetap ingin selalu dengan kamu. Mau bagaimanapun kamu tetap suamiku. Hehehe, makasih ya dek. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, ayo bantuin Mas siapin barang-barang untuk jualan nanti malam ya. Iya Mas, aku bantu kok. Gak ada yang ketinggalan kan Mas? Enggak dek, Pastiin dulu, ntar ada yang ketinggalan lagi. udah Mas cek semuanya, udah lengkap semua kok. Ya udah, tinggal berangkat aja itu Mas. Iya dek, di rumah baik-baik ya. Mas berangkat dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek sekali habis pulang lembur. Aku beli makan dulu deh. Kan belum makan nih. Pak, lelenya dibungkus satu ya. Iya Mas, ditunggu ya. Iya Pak. Gak ada bonus nih Pak untuk saya. Hehehe. Kan saya pelanggan setia Bapak. Hehehe, iya Mas. Perasaan Masnya baru 2 kali beli di sini. Oh, baru 2 kali ya Pak. Hehehe. Iya Mas. Coba aja Masnya beli banyak, pasti saya kasih bonus. Iya Pak. Kalau beli banyak, lagian buat siapa Pak? Orang saya cuma tinggal sendiri. Hehehe, iya Mas. Beli satu aja gak apa-apa. Kapan-kapan saya kasih bonus deh. Wah, beneran Pak? Iya Mas, saya kasih bonus karet gelang 1. Hehehe. Bapak bisa aja nih ngelawak. Hehehe. Ini Mas, udah. Nih Pak, kembaliannya ambil aja ya. Uangnya pas Mas, gak ada kembaliannya. Walah, hehehe. Makasih ya Pak, saya duluan. Iya Mas, sama-sama. Hati-hati ya. Ada apa tuh orang pada lari-lari? Kabur, ada Satpol Pepes. Hah? Satpol Pepes? Aku harus segera kabur nih. Kok sudah pulang Mas? Iya dek, tadi ada razia Satpol Pepes. Mas kabur, makanya pulang lebih awal. Mas takut dagangan Mas dirampas. Syukurlah dagangan Mas nggak dirampas. Iya dek, Mas jadi gak tenang jualannya.
Takut sewaktu-waktu ada razia lagi, terus dagangan Mas dirampas. Pindah aja kalau gitu, Mas. Kalau pindah nanti pelanggan Mas pada bingung. Ya udah, kalau gitu Mas lebih hati-hati lagi ya. Kalau ada Satpol PP, Mas harus segera kabur. Iya, Dek. Semoga aja kali ini gak ada razia. Kebelet pipis. Aku ke belakang dulu deh. Bandel banget orang-orang ini. Udah diperingati masih aja jualan di sini. Aku harus lakukan langkah tegas agar orang-orang ini jerah. Lega sekali. Aku harus cepat balik. Siapa tahu ada pelanggan. Tidak, jangan bawa gerobak saya. Tidak. Ya Allah, gerobak hamba dirampas oleh Satpol PP. Gimana ini dong? Hamba bingung. Hamba tahu hamba salah, tapi tidak perlu dirampas seperti ini. Hamba hanya ingin mengais rezeki. Hamba tidak sanggup menyewa tempat. Jadi hamba terpaksa jualan di pinggir kota tanpa izin. Tapi gerobak hamba dirampas. Hamba tidak bisa jualan lagi. Gimana nasib istri dan anakku setelah ini? Kok udah pulang, Mas? Gerobak Mas dirampas oleh Satpol PP, Dek. Apa? Terus gimana dong, Mas? Mas gak bisa jualan lagi dong. Iya, Dek. Mas tadi pipis bentar. Balik-balik gerobak Mas udah dibawa oleh Satpol PP. Mas tahu masalah, Dek. Tapi gak perlu kan dirampas seperti itu. Gimana dong, Mas? Gimana suasana kita? Mas juga bingung, Dek. Mas besok mau cari jalan keluar. Semoga aja ada petunjuk. Iya, Mas. Keesokan harinya, Latif mencoba mencari pekerjaan, namun sulit sekali di usia Latif yang saat ini untuk mendapatkan pekerjaan. Latif pun pulang dengan tangan kosong. Mas, belum dapat kerja. Belum, Dek. Mas udah keliling kota. Gak ada yang mau menerima Mas karena usia Mas udah menginjak 40. Sulit bagi Mas mendapatkan pekerjaan. Ya udah, sabar dulu, Mas. Untuk susu biar aku aja yang beli, kan aku bentar lagi gajian di Bu RT. Iya, Dek. Sabar dulu ya. Mas sedang berusaha. Iya, Mas. Aku ngerti kok. Sekarang cari kerjaan itu emang sulit. Apalagi Mas udah umur segini. Pasti yang ada cuma kerjaan kasar gitu, Mas. Ya udah, Mas mau cari kerja di sekitaran pasar aja. Tapi Mas kuat kerja begituan. Kuat kok, Dek. Yang gak kuat itu saat melihat kamu dan Nila sedih. Hehehe. Makasih ya, Mas, sudah selalu mau berjuang untuk kita. Itu udah kewajiban Mas, Dek. Keesokan harinya, Latif pergi menuju pasar untuk mencari pekerjaan. Saya cari kerja, Pak. Apakah di sini ada lowongan pekerjaan? Iya, ada. Kamu mau kerja di sini? Iya, Pak. Kalau kerja di sini, kamu harus siap lembur ya. Pulang kerja juga gak nentu. Iya, Pak. Saya sanggup, asalkan saya bisa bekerja. Baiklah, mulai besok kamu udah bisa bekerja di sini ya. Gak boleh telat. Jam 7 pagi sudah harus ada di sini. Karena kita akan bongkar muatan. Baik, Pak. Ia mencari kerja untuk menjadi seorang kuli panggul di sebuah pasar. Hal ini ia lakukan agar bisa menafkahi istri dan anaknya di rumah.
Alhamdulillah, Mas sudah dapat kerja, Dek. Jadi kuli di pasar, Dek. Alhamdulillah, ikut seneng Mas. Apapun pekerjaannya, yang penting halal ya Mas. Iya, Dek. Kapan mulai kerjanya? Besok pagi udah bisa langsung kerja, Dek. Ya udah, jangan kesiangan besok ya Mas. Iya, Dek. Ya udah, ayo ke dapur dulu Mas. Aku udah siapin makan untuk Mas. Iya, Dek. Kira-kira kita bisa nggak ya Mas kalau nanti anak kita sudah mulai besar, kita penuhi semua kebutuhannya. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini gini-gini aja, beli susu aja susah. Gimana nanti pas sekolah? Kamu gak usah khawatir, Dek. Anak kita udah punya rezeki sendiri. Anak kita dilahirkan ke dunia beserta rezekinya. Jadi kamu gak usah khawatir, tugas kita hanyalah berusaha. Iya Mas, amin. Semoga kelak kita mendapatkan kehidupan yang layak ya Mas. Iya, Dek, amin. Bapak berangkat dulu ya, Nak. Jaga ibu di rumah. Gak boleh rewel ya, sayang. Jaga nilai ya, Dek. Iya Mas, hati-hati. Oh iya, Mas gak nentu pulangnya jam berapa. Gak usah khawatir ya. Iya Mas. Ya udah, Mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari pertama Latif bekerja, ia sangat bersemangat. Meskipun lelah, ia tetap bekerja dengan penuh semangat. Dalam hidupnya, tujuan ia untuk bekerja adalah agar ia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga kecilnya. Pengalaman pertama bekerja kasar seperti ini ternyata capek banget. Hehehe. Tapi gak apa-apa deh, tetap semangat. Semua ini demi anak dan istri di rumah. Kita beli nasi di Bang Latif lagi yuk. Ayo, lapar banget nih. Ayo naik motor gue biar gak jalan kaki terus. Kalau jalan kaki kan enak, gak ribet ngeditnya. Hehehe. Iya sih, tapi sekali-kali lah naik motor biar dikira real gitu. Ya udah deh, iya. Loh, kok gak ada ya? Apa tutup ya? Nah, gue kemarin lewat sini juga tutup. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu nih. Akhirnya kelar juga. Baru bisa pulang nih. Lelah sekali. Sebelum pulang, aku beli makan dulu deh untuk istri di rumah.
Pak, nasinya 2 bungkus ya. Iya, Berapa Pak? 30.000 ya. Ini Pak. Wah, mahal banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas sudah pulang, aku khawatir. Udah dibilangin gak usah khawatir. Ya, namanya istri nungguin suami pulang ya pasti khawatir dong. Hehehe. Iya dek, ini nasi untuk kamu. Kebetulan sekali Mas, aku nggak masak, untungnya kamu beli. Ya udah, ayo kita makan bareng dulu. Iya Mas. Emang kamu selamanya akan bekerja seperti ini Mas? Hehehe, enggak lah dek, masa iya kamu gak mau lihat suamimu ini jadi pengusaha yang sukses? Bukan gitu maksudnya Mas, maksudku kamu itu nggak mau cari pekerjaan lain gitu selain menjadi kuli seperti ini. Maunya sih gitu dek, tapi kamu tahu sendiri kan pekerjaan sulit. Mas mau jadi kuli untuk sementara waktu aja dek. Uangnya nanti akan Mas sisihkan sedikit untuk modal jualan lagi. Mas Latif mau buka usaha kaki lima lagi? Iya dek, mungkin lebih dari itu. Maksudnya? Maksud Mas itu, Mas mau jualan tapi lebih besar dari kaki lima dek. Hah? Modal dari mana Mas? Hehehe, ya kita sisihkan penghasilan kita dek. Pelan-pelan aja, pasti suatu saat terwujud kok. Hehe, iya Mas, amin, aku dukung. 2 bulan kemudian, Latif masih tetap saja bekerja sebagai kuli di sebuah pasar. Ia memiliki keinginan untuk kembali membuka usahanya sebagai pedagang kaki lima. Namun, sampai saat ini, uang yang Latif miliki masih sangat sedikit. Kalau kayak gini terus, kapan ini terkumpulnya Mas? Bisa-bisa hanya cukup untuk makan kita aja. Ya sabar aja dek, kamu mau berharap kayak gimana sih sama gaji Mas? Udah syukuri aja, pasti ada jalan untuk ini semua. Iya Mas. Aku udah lapar nih, kamu masak apa sekarang? Aku masak telur dadar sama sambal terong. Wah, kesukaanku itu, ayo kita makan. Ayo Mas. Adit ditelepon kok gak angkat-angkat ya. Aku samperin aja deh ke rumahnya. Itu bukannya Pak Latif ya yang jualan nasi? Pak Latif. Mas, ada apa Mas? Loh, kok Pak Latif lama gak jualan? Saya dan Adit pergi ke warung Bapak tempo hari tapi tutup. Iya Mas, saya udah berhenti jualan. Loh, kenapa Pak? Waktu saya jualan kena razia oleh Satpol PP Mas. Dagangan saya dirampas beserta gerobaknya. Makanya saya gak bisa jualan lagi deh. Waduh, eman-eman loh Pak. Padahal enak loh nasi ayam dan pecel lele di Bapak. Ya mau gimana lagi Mas. Ini saya masih mau ngumpulin modal untuk jualan lagi. Sabar ya Pak. Semoga cepat terkumpul modalnya supaya bisa berjualan kembali. Iya Mas, amin. Ngomong-ngomong, Pak Latif mau kemana nih? Saya mau kerja Mas di pasar. Saya sekarang jadi kuli di pasar. Oh alah, ya udah dilanjut dulu Pak. Iya Mas, saya duluan ya. Iya Pak. Kasihan sekali ya Pak Latif. Sehat-sehat ya nak. Gak sabar lihat kamu cepat besar, cepat dewasa. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi anak yang baik, pintar dan soleha. Ibu dan bapak tidak ingin kamu menjadi seperti bapak dan ibu,
Kamu harus jadi anak yang sukses ya. Dan Bapak akan memperjuangkan kamu, Nak, hingga kamu menjadi orang yang sukses. Meskipun kita orang susah, apapun akan dilakukan Bapak dan Ibu demi kamu. Gue tadi ketemu Pak Latif loh di jalan. Lah, gak nanya lu, kenapa dia kok gak jualan akhir-akhir ini? Katanya sih dia itu pas jualan kena razia oleh Satpol PP. Lah, terus ya dirampas lah gerobak serta barang-barangnya. Jadi gara-gara itu dia gak jualan lagi. Iya, soalnya dia gak punya modal gitu untuk buka warung lagi. Kasian ya. Terus gimana nasib dia sekarang? Dia sekarang kerja di pasar, jadi kuli gitu. Berarti dia udah gak mau jualan lagi dong sekarang. Mungkin. Sayang sekali ya, padahal masakan dia enak loh. Tapi dia itu katanya mau buka warung lagi kok. Wah, syukurlah. Tapi dia masih mau ngumpulin modal katanya. Makanya dia bekerja jadi kuli di pasar. Semoga aja apa yang dia harapkan terwujud ya. Iya, amin. Telah berbulan-bulan Latif bekerja menjadi kuli di pasar, tetapi penghasilan Latif hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Rasa ingin mencari pekerjaan lain selalu ada di dalam benak Latif. Tetapi ia sadar bahwa mencari pekerjaan lain sangatlah sulit. Maka ia memilih untuk bertahan dan mensyukuri pekerjaan yang telah ia tekuni saat ini. Udah berbulan-bulan penghasilan kita gini-gini aja, Mas. Beli susu aja kadang kita ngutang ke tetangga, Mas. Sabar aja dek, jalani aja yang ada. Bisa makan aja udah bersyukur sekali. Meskipun kadang ngutang dulu untuk beli susu Nila. Ya udah, Mas, mungkin takdir kita jadi orang miskin. Hehehe. Yang penting kita udah berusaha dan gak berdiam diri saja di rumah. Iya, Mas. Tapi gimana dong dengan keinginan Mas Latif untuk buka usaha lagi? Melihat kondisi kita yang saat ini, mungkin tunda dulu aja dek, atau bahkan kubur aja. Hehehe. Loh, jangan menyerah gitu dong, Mas. Ya mau gimana lagi dek. Mas harus semangat dan jangan putus asa. Ada aku dan Nila yang selalu mendukung. Hehehe. Iya dek, makasih ya. Kalianlah alasan Mas untuk berjuang. Meskipun di tempat kerja sangat lelah, tetapi ketika pulang ke rumah semuanya terobati ketika melihat kalian berdua. Makasih ya, Mas, sudah selalu berjuang untuk kita. Iya dek, apapun akan Mas lakukan untuk kalian berdua. Saat ini Mas hanya fokus menafkahi kalian saja. Apapun keinginan Mas yang tak bisa terwujud akan Mas relakan. Simpan saja sisa uangmu itu untuk nanti keperluan Nila ketika mau masuk sekolah. Baik, Mas. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Doain aku hari ini ujian kelulusan. Iya, Nak, semoga mendapatkan nilai yang bagus ya. Amin. Aku berangkat dulu ya, Pak, Bu. Iya, hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak kerasa ya Bu, anak kita udah remaja aja. Iya, Pak. Bentar lagi dia lulus SMA. Pasti ingin melanjutkan kuliah. Biaya dari mana ya Bu? Semoga aja ada rezeki. Bapak ingin Nila memiliki pendidikan yang tinggi, biar gak kayak Bapak yang hanya lulusan SD saja. Iya, amin, Pak. Sana Bapak segera pergi kerja, nanti kesiangan. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pagi, Mas. Pagi juga Pak Latif. Wah, baru datang ini barangnya. Iya nih Pak, ayo segera kita kerjakan Pak. Iya, Mas. Meskipun telah berumur, Latif masih semangat untuk bekerja meskipun tertatih-tatih dalam bekerja. Aduh, gak bisa bohong emang kalau udah umur segini. Baru kerja beberapa menit saja udah capek. Istirahat nih Pak. Iya, Mas. Maaf ya, Mas. Capek banget ini. Iya Pak, gak apa-apa, santai aja. Maklum, Mas, udah umur segini. Hehehe. Kok Bapak belum pulang ya, Bu? Mungkin bapakmu masih lembur, Nak. Akhirnya udah kelar nih. Hampir patah nih punggung. Gimana Pak, udah beres? Udah, Mas, saya izin pulang dulu ya. Iya Pak. Sebenarnya Pak Latif di umur segitu udah waktunya istirahat di rumah. Karena tuntutan ekonomi, ia masih semangat bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Bapak, Bu, udah datang. Nah, lagi nungguin Bapak pulang ya. Iya, Pak. Bapak sih kemalaman. Ya, Bapak ada lemburan, Nak. Makanya malam. Bikin khawatir aja nih, Bapak. Hehehe. Bapak lapar nih. Mau makan dulu. Loh, nasinya sudah habis, Pak. Biar sinilah beli di warung aja. Bapak mau nasi apa, Pak? Tempe penyet aja, Nak, biar murah. Iya, Pak. Ya udah, ayo sama Bapak aja. Udah malam ini. Gak baik anak gadis keluar sendirian malam-malam. Iya deh, Pak. Mau beli apa Pak? Tempe penyetnya 1, Pak. Kamu mau beli juga gak, Nak? Enggak, Pak, aku kenyang. Udah, itu aja, Pak. Dibungkus atau dimakan di sini? Dibungkus aja, Pak. Andai aja aku masih bisa jualan seperti ini. Kenapa, Pak? Hehe, gak apa-apa, Nak. Bapak hanya teringat waktu dulu saat jualan nasi di pinggir jalan. Coba aja Bapak masih jualan, kan enak. Tinggal nunggu pelanggan aja. Nanti Nila kalau udah sukses akan bantu Bapak untuk buka warung lagi. Amin, Nak. Ini Pak, semuanya 15.000. Terima kasih, Pak. Satu bulan kemudian, akhirnya Nila telah lulus SMA. Ia menjadi siswa dengan nilai yang sangat tinggi di sekolahnya. Setelah lulus SMA, Nila sangat ingin sekali melanjutkan kuliah. Tetapi ayah Nila ragu apakah ia bisa membiayai uang kuliah Nila, mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Akhirnya aku lulus juga, Pak, dan aku ranking 1 di sekolah. Alhamdulillah. Bapak Ibu bangga padamu, Nak. Aku boleh izin nggak? Izin apa, Nak?
Aku ingin melanjutkan kuliah, Pak, Bu. Tapi nak, bukannya bapak dan ibu gak ngizinin. Kamu tahu sendiri kan, kondisi ekonomi kita gimana. Tenang aja, Pak. Aku dapat beasiswa, jadi aku bisa kuliah sampai lulus. Apa? Alhamdulillah. Beneran ini, nak? Iya, Pak, beneran. Aku nggak perlu biaya apapun untuk kuliah. Masalah biaya hidup, aku juga akan mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupku nanti. Hanya saja saat ini aku meminta izin kepada bapak sama ibu untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Bapak dan ibumu mengizinkan kok, nak. Apalagi menyangkut masa depanmu. Terima kasih ya, Pak, Bu. Sama-sama, Iya, nak. Sama-sama, nak. Aku pamit ya, Pak, Ibu. Bapak, Ibu baik-baik di sini. Doain aku. Semoga aku sukses dan bisa mengangkat derajat Bapak dan Ibu. Iya, nak. Bapak dan Ibu akan selalu mendoakanmu siang dan malam. Ya udah, aku pamit ya, Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya berat sekali melihat anak kita merantau keluar kota, Pak. Gak apa-apa, Bu. Ini semua demi masa depan dan kebaikan Nila. Doakan saja, semoga dia menjadi anak yang sukses. Iya, Pak. Amin. Semoga aku nanti pulang membawa kabar bahagia untuk Bapak Ibu. Selamat tinggal kampungku. Bapak berangkat kerja dulu ya, Bu. Katanya lagi nggak enak badan, Pak. Kok nggak istirahat aja? Kalau nggak kerja, ntar kita gak makan, Bu. Ya udah, Pak. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan, Pak. Iya, Bu. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari-hari berlalu, kehidupan Latif masih saja sama seperti biasanya. Aktivitasnya tak berubah. Setiap pagi, ia bergelut dengan pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar. Tubuhnya yang rentah dipaksa untuk bertahan demi sesuap nasi. Meski sebenarnya tubuhnya sudah tidak sanggup lagi. Hingga 4 tahun kemudian, Nila telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menjadi mahasiswa dengan lulusan yang terbaik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rektor, Bapak dosen, serta dosen pembimbing saya selama menyelesaikan skripsi saya. Tak lupa juga saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pahlawan hidup saya, yaitu Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan segalanya kepada saya hingga saya bisa menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik. Tanpa Bapak Ibu, saya bukanlah apa-apa. Terima kasih Bapak, Ibu atas segalanya. Kamu gak ikut Bapak dan Ibu pulang ke kampung, nak? Enggak dulu kayaknya, Pak. Emang kamu mau menetap di sini, nak? Iya, Pak. Kan aku udah punya pekerjaan tetap di sini, Pak. Tapi, nak, Udah, Pak. Dia udah dewasa. Dia udah bisa jaga diri sendiri kok. Biarkan dia fokus dulu dengan pekerjaannya. Ya udah kalau gitu. Bapak dan Ibu pamit pulang dulu ya ke kampung. Kamu baik-baik ya di sini. Jaga diri dan jangan lupa pulang ke kampung. Bapak dan Ibu akan selalu menunggu kepulangan kamu, nak. Iya, Pak. Aku pasti pulang kok, Pak. Tapi izin aku untuk fokus dengan pekerjaanku dulu ya. Iya, nak. Ya udah, Bapak pulang dulu ya. Iya, hati-hati Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, 4 tahun kemudian, Nila telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik. Tubuhnya yang rentah dipaksa untuk bertahan demi sesuap nasi. Meski sebenarnya tubuhnya sudah tidak sanggup lagi. Hingga 4 tahun kemudian, Nila telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik. Tubuhnya yang rentah dipaksa untuk bertahan demi sesuap nasi.
Tunggu aku pulang ya Pak, aku punya kejutan untuk Bapak. Kita berdua lagi, Bu. Anak lagi di perantauan. Harus kembali lagi ke aktivitas awal. Besok pagi kerja lagi sebagai kuli angkut beras. Sampai kapan ya, Bu, hidup susah seperti ini? Pengen rasanya istirahat, punya usaha gitu. Tinggal mengawasi aja dan dapat duit. Sabar Pak, semua itu ada waktunya. Jalani aja dulu yang ada. Iya, Bu. Bu, Bapak kerja dulu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hah? Nila? Kok gak ngabarin kalau mau pulang, Nak? Nila? Hehehe. Emang sengaja aku pulang gak ngabarin Bapak sama Ibu. Ada apa, Nak? Kok kamu mendadak pulangnya? Ayo ikut aku Pak, Ibu. Aku ada kejutan untuk Bapak sama Ibu. Hah? Apa itu, Nak? Apa Nak? Udah, ayo ikut. Ini mobil siapa, Nak? Oh, ini mobil aku sewa rental Pak. Oh, kirain ini punya kamu, Nak. Ya kali Pak, aku beberapa tahun kerja udah dapat mobil. Hehehe. Ya, biasanya cerita-cerita yang lain kan gitu, Nak. Kalau yang ini dibikin beda Pak. Hehe. Ya udah, ayo ikut aku dulu. Ini apa, Nak? Ini warung makan milik Bapak. Apa? Kamu dapatkan ini uang dari mana, Nak? Iya, Nak. Kamu dapat uang dari mana, Nak? Selama aku kuliah, aku juga bekerja, Pak, Bu, dan aku dipercaya oleh atasan aku untuk menjabat sebagai manajer di perusahaan tempat aku kerja. Jadi, aku sisihkan gaji aku untuk membeli warung makan untuk Bapak Ibu, agar Bapak dan Ibu bisa bekerja lagi dengan santai dan Bapak bisa berhenti bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Alhamdulillah. Ibu jadi terharu, Nak. Terima kasih banyak ya, Nak. Udah mewujudkan keinginan Bapak yang telah lama Bapak kubur. Hehehe, sama-sama Pak. Sebesar apapun yang aku berikan kepada Bapak sama Ibu, tak akan bisa menggantikan kasih sayang Bapak sama Ibu kepadaku. Akhirnya, Latif kini memiliki warung makan yang ia idam-idamkan sejak dulu. Nila berhasil mewujudkan impian Latif untuk memiliki warung makan. Ini semua didapat Nila berkat kerja kerasnya selama merantau di luar kota. Terima kasih ya, Mas. Saya sekarang sudah tua, sudah gak kuat lagi angkut beras. Saya mau pensiun dulu. Terima kasih juga ya Pak atas dedikasinya terhadap usaha saya. Sejak bapak saya masih ada hingga sekarang, Bapak gak pernah berubah. Bapak tetap menjadi pribadi yang baik dan jujur. Udah kewajiban saya, Mas. Ya udah, saya pamit ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, Latif pun kini menekuni usahanya yang baru tanpa khawatir ada razia lagi.
Warung makan milik Latif sangat diminati oleh banyak orang. Pelanggannya pun ramai setiap harinya. Sehingga kini kehidupan Latif sudah berubah sangat drastis. Ia pun sudah tidak hidup susah lagi.